Koda adalah anak laki-laki pemimpi. Ini pertama kali dia mengikuti pemburuan. Ditusuk oleh seekor gajah purba, terjatuh ke dalam jurang. Dan terjatuh di jurang. Koda terjatuh dan terbentur dengan keras. Lalu terbaring di tepi jurang. Kesusahan untuk tetap hidup. Kenyataan itu sangat kejam, membuat ayahnya tak bisa terima. Dia menyalahkan dirinya ketika tak bisa mengambil resiko. Turun ke bawah dan selamatkan anaknya. Karena dicegah oleh bawahannya, ayahnya di atas gunung, berteriak dengan keras. Sampai malam, tetapi masih tidak ada balasan dari Koda. Menghadapi jurang yang dalam, pemimpin juga menyerah. Tapi dia tidak mau menyerah. Karena dia masih harus mengantar bawahannya dan terus bekerja. Tak tahu berapa lama berlalu, Koda digigit oleh seekor burung dan terbangun. Menyadari dirinya sedang di tepi jurang. Dalam keputusasaan dia hanya memanggil ayahnya. Tetapi yang membalasnya hanya suara dari gunung dan suara burung bangkai. Dia mencoba turun ke bawah dari jurang itu dengan tangan kosong. Jika dia tak cermat, maka akan terpeleset ke bawah. Koda berusaha sampai kehabisan tenaga. Kedua tangannya yang lemah. Untungnya masih dikasihi Tuhan. Hujan deras pun turun. Di bawahnya terjadi banjir. Waktu itu dengan berani Koda terjun ke sungai itu. Dia dihanyut oleh air itu dan sampai ke tepi sungai. Tak hanya kehausan, kakinya juga patah. Dia menahan sakit, lalu memakai batu dan mengobati kakinya. Mengikuti jalan pintas. Akhirnya ia bisa sampai di atas gunung. Dia menemukan kuburan yang dibuat oleh ayahnya. Semua niat di dalam hatinya menghilang. Terasa sakit hati ketika sampai di puncak. Di sampingnya tak ada ayah dan bawahannya. Bagaimana bisa dia mencari jalan ke rumah? Pada waktu itu, tidak jauh dari sana, terdengar raungan serigala. Dia segera berdiri dan berlari dengan cepat. Buru-buru sebelum gelap, memanjat ke atas pohon kering. Tidur di pohon itu untuk 1 malam. Hari kedua, dia pergi ke tepi danau untuk mengambil air. Sudah diincar oleh serigala, yang terus-menerus mengejarnya. Dengan cepat dia berlari kembali ke pohon. Dalam keadaan panik, dia keluarkan 1 pisau, lalu menusuk serigala itu. Setelah keluar dari bahaya, ketika serigala itu pergi, hanya yang terluka masih pingsan di bawahnya. Sedang kesusahan bernafas, Koda perlahan mendekatinya. Di tangannya sedang memegang senjata, menghantamkannya ke arah kepala serigala agar mati. Tetapi dia tak seperti itu. Dia pernah mengikuti latihan pemburuan. Memotong kepala babi hutan juga tak bisa. Meskipun berhadapan dengan serigala yang siap membunuhnya, dia tetap tak bisa membunuhnya. Dia ketakutan, memakai tali dan mengikat mulut serigala itu, dan mengendongnya ke tepi sungai. Sampai malam tiba, di tepi gunung muncul banyak predator. Koda mengendong serigala itu, dan kembali ke gua yang ia temukan pada siang hari. Mencoba membuat api, tetapi tak berhasil. Sampai besok pagi, di dalam gua ia menemukan obat. Dia lalu menghaluskan obat itu, dan dioleskan ke kakinya. Tetapi saat itu, tali di mulut serigala akan terbuka. Di dalam gua, serigala yang sedang terluka, dapat melepaskan tali dari pemburu. Melihat pemburu dan menggeram, tetapi pemburu ini, Koda, tak hanya memberi minum obat serigala itu, ia bahkan mengobati lukanya, dan juga mengobati luka si serigala. Serigala yang awalnya buas, sudah menjadi seekor anjing taat. 2 jiwa yang terluka, sendirian. Dalam momen itu, memiliki perbedaan. Lalu Koda menamai serigala itu Alpa. Koda memburu seekor kelinci yang manis seperti itu. Bagaimana ia bisa memakannya? Alpa tahu Koda sedang membuat api. Ia pergi ke sana untuk mendapatkan si kelinci. Ia langsung dipukul Koda dan mundur. Sebagai menunjukkan kekuasaannya, Koda yang sabar, untuk pertama kali sukses membuat api. Malam ini tak akan kedinginan lagi. Dan masih ada makanan yang enak. Alpa di sampingnya hanya bisa mengeluarkan air liur, sampai ingin menangis. Setelah itu Koda memberinya 1 potongan, dan mulai memakai batu sebagai senjata. Lewat beberapa hari memelihara, luka Koda dan Alpa sudah sembuh. Melihat ke langit, Koda terpaksa bergerak. Sebelum ada salju harus sampai di rumah. Meskipun Koda sudah mengusirnya bagaimanapun, Alpa masih mengikutinya di belakang. Mungkin karena jika bersama Koda akan ada makanan, atau mungkin karena ingin balas budi kepada Koda, Alpa menjadi teman perjalannya Koda. Ketika malam tiba mereka tak boleh berhenti. Di jalan, Koda berbicara sendiri, sedangkan Alpa tak mengeluarkan 1 kalimat pun. Sama mereka bekerja sama, menangkap babi hutan. Karena pengalaman Koda yang belum cukup, jadi tak berhasil, tidak bisa menangkap babi hutan itu. Alpa hanya menangkap 1 ekor kelinci. Koda yang tak berguna, tapi makan selalu menjadi nomor 1. Setelah makan dan kenyang, Alpa hanya memakan tulang. Sampai di hari kedua, Alpa dengan terus-menerus memanggil Koda untuk bangun. 1 ekor anjing yang suka menjilat pun muncul. Mencium bau tubuh Alpa, Koda mengajaknya ke danau untuk mandi. 1 manusia dan seekor anjing seperti sedang berbulan madu, bermain dengan sangat gembira. Musim dingin pun datang, sepanjang gunung sudah diliputi salju. Kali ini, mereka bekerja sama lagi untuk menangkap babi hutan. Kemudian berhasil, tetapi sampai malam hari, ketika mereka sedang menikmati daging bakar, mereka sudah dikelilingi oleh serigala yang buas. Alpa berhadapan dengan pemimpin serigala. Alpa mendekat dan berbicara beberapa kalimat dengan pemimpin itu. Orang ini belajar dengan saya. Berilah sedikit hormat. Serigala hitam baru mendengar. Dia mengenal orang ini. Ternyata tidak, dia hanya mengenal anjingnya. Dan tak menyerang. Koda juga menyarankan Alpa dengan kesempatan ini untuk pulang bersama serigala lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Alpa mau dan menjauhi Koda. Pemburu Koda pun yang sendirian berangkat. Badai salju 20.000 tahun lalu sangatlah kuat, dan tidak ada Alpa di sampingnya. Di malam dingin itu ia kedinginan sampai gemetar. Dalam mimpinya Koda dibangunkan oleh ayahnya. Untungnya masih ada bintang utara yang menunjukkan jalan ke rumah. Dalam salju yang putih tidak bisa melihat jalan. Badai salju akan tiba. Dia juga tak tahu dia bisa dengan selamat sampai ke rumah atau tidak.
Dan tak sendirian lagi, di dalam badai salju di puncak gunung, hanya ada bayangan yang menuju Koda. Dia sekali bertemu dengan kawanan serigala, tak hanya mundur, dengan senang berlari ke depan, mengucapkan hai kepada Alpa, tetapi tak memperhatikan di bawahnya, sehingga dia terjatuh ke dalam danau es. Lapisan es tipis tiba-tiba retak dan pecah. Koda jatuh ke dalam danau es, di dalam air yang sangat dingin. Alpa mendekatinya dengan berlari sekuat tenaga. Alpa sampai dan ingin memecahkan es itu. Untuk menyelamatkan Koda, beruntung Koda memegang pisau, dan memecahkan es itu, lalu naik ke atas permukaan air. Alpa dengan cepat menarik Koda. Kemampuan orang zaman dahulu untuk bertahan hidup sangatlah kuat. Melewati ini Koda sangat ketakutan. Ia dengan cepat membuat api. Tetapi karena banyaknya salju, dia memeluk Alpa, berbaring di dekat api untuk memanaskan badannya. Tak tahu sudah berapa lama, kemudian Koda jatuh sakit dan bersama serigala Alpa. Bersama berangkat, sampai melihat di kejauhan ada sebuah tenda. Ia mendekatinya dan menemukan, pria ini sudah membeku. Di dalam tenda juga tidak ada apapun, tetapi penyakitnya semakin parah. Jika tidak cepat sampai rumah, akan membeku juga. Dia mendapatkan busur panah dari pria itu, dan terus berangkat. Tetapi ia dikejarkan oleh kawanan serigala yang buas. Mereka tak peduli dengan badai salju dan berlari. Dalam keadaan panik, ia sudah masuki sebuah gua, tapi tak mengetahui, di belakangnya ada seekor macan kumbang. Mendadak meloncat ke arah Koda. Karena Alpa ingin menyelamatkan Koda, ia berani melawan macan kumbang itu. Sampai ketika, Koda mengangkat busur panahnya, dan menembakkannya ke arah macan kumbang itu. Dalam penglihatan samarnya, Alpa akhirnya berdiri kembali. Memastikan Koda tak apa-apa. Akhirnya karena tak tahan lagi dan terjatuh, dia terus menyelamatkan Koda. Koda pun bersumpah, seperti apapun dia harus membawa Alpa ke rumah. Satu manusia dan satu serigala dalam badai salju dan kesusahan bergerak. Tak tahu sudah berapa lama, Koda akhirnya menemukan lambang dari sukunya. Dia senang dan membersihkan salju untuk melihatnya. Akhirnya dia menemukan jalan ke rumah. Tampaknya sudah dekat, tapi badai salju itu semakin parah. Setiap melangkah ke depan, harus memakai seluruh kekuatannya. Kesadaran Koda mulai hilang. Dalam ilusi, dia melihat aurora di langit, dan kasih sayang dari orang tuanya. Itulah penunjuk jalan dari leluhur untuknya, yang merupakan orang tuanya. Tapi setelah bangun, ia menoleh dan menyadari, Alpa sudah lemas sampai pingsan. Dia tak bisa meninggalkan Alpa, karena Alpa adalah teman paling setia baginya. Dia mengendong Alpa, dan terus berangkat. Angin dan salju yang dingin jatuh ke arah mukanya. Akhirnya, mereka, si pemburu dan anjingnya setelah dengan sepenuh tenaganya, bisa melihat rumah anggota suku mereka. Mereka akhirnya sudah sampai di rumah. Mereka melihat Koda kembali, dengan seekor serigala di tangannya. Semuanya bingung, dan tak bisa percaya. Sampai ayahnya juga berpikiran, itu hanya kerinduannya terhadap putranya yang menjadi suatu ilusi. Tetapi itu adalah kenyataan. Kegigihan Koda sudah membuat semuanya tersentuh. Orang tuanya dengan senang membawa Koda dan Alpa ke dalam rumah. Di dalam rumah dan beristirahat. Sedangkan ketika diobati, Alpa melahirkan serigala kecil. Ternyata ketika Alpa kembali dengan keluarganya untuk merawat kehamilannya, karena melindungi Koda, semua yang melihat hal ini sangat kebingungan dan heran. Tersentuh hatinya oleh Alpa. Alpa dan anaknya diakui oleh suku dan menjadi anggota di suku ini. Dengan begitu, Koda dan anak-anak Alpa hidup bahagia dengan sukunya. Serigala yang dewasa bisa terus dilatih dan hidup bersama manusia, legenda mengatakan. Sampai beberapa tahun kemudian, jenis anjing ini berevolusi menjadi hewan yang berbeda. Namanya adalah Husky.